Bagaimana Pak? Pak Robi, bisa dimulai Pak? Halo, ya. Halo. Iya. Bagaimana Pak? Sudah bisa dimulai Gimana, Pak? Pak? Bisa dimulai nih Pak? Ya. Oke. Ya teman-teman, bagaimana? Ya, sampai menunggu lama teman-teman buat tidur. Iya Pak. Sampai menunggu lama tiba-tiba mengantuk tidur. Iya. Iya, dimulai saja Pak Robi. Iya. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan-rekan yang pagi ini sudah meluangkan waktu menyimak ya sedikit lah ya, tentang yang akan saya share pagi ini. Judul webinar pagi ini sebenarnya adalah terbelakang. Kenapa ini yang saya angkat? Kenapa tidak yang lain yang mungkin berbau sangat teknis? Topik ini saya angkat karena didasari oleh sebenarnya keresahan di mana-mana lah, terutama di lingkup lembaga pendidikan atau institusi pendidikan. Sebelum saya lanjut, bagaimana suara? Cukup jelas kedengaran? Alhamdulillah Pak, jelas suara Pak. Oke. Iya. Selanjutnya kembali. Keresahan karena apa yang kita harapkan ternyata faktanya sebagian besar itu tidak terwujudkan. Oleh karenanya saya kemudian mencari kembali mungkin ada hal-hal yang kurang dan perlu dipelajari kembali. Nah, kemudian saya menemukan hal yang sebenarnya sudah cukup lama saya kenal, hanya saja saya anggap angin lalu, ya, yaitu tentang taksonomi Bloom. Rekan-rekan yang hadir di pagi ini, saya rasa juga sudah pernah mendengar, bahkan mungkin sudah mempraktekkan, ya. Jadi saya hanya mengingatkan kembali, kemudian melakukan beberapa pendalaman untuk kemudian ditarik ke hal yang cukup spesifik, terutama di bidang keilmuan saya, yaitu ilmu jaringan komputer. Dan beberapa rekan yang gabung di sini, saya yakin juga dalam kesehariannya atau kegiatannya juga ada kaitannya dengan hal ini. Baik, sebelum saya lanjutkan profil, rasa cukup saya jawab ini saja ya. Aku bukan siapa-siapalah. Mungkin beberapa webinar yang mungkin rekan-rekan sudah hadiri, pembicaranya ya orang-orang terkenal, punya titel, punya pengalaman banyak, ya. Tapi berbeda dengan saya, ya saya ini bukan siapa-siapalah. Hal ini kemudian saya angkat juga atas dorongan ingin membuat jadi bahan pembicaraan lah, terutama di lingkup pendidikan, khususnya di sekolah atau kampus. Baik, agenda webinar kita pagi ini sampai jam 7 insya Allah. Tidak banyak, cukup 2 hal saja.
kemudian diakhiri dengan diskusi. Materi sengaja saya tidak banyak-banyak karena tentu akan membosankan dan menghabiskan banyak waktu juga. Saya hanya akan ulas tentang dua hal saja, yaitu mengenal kembali tentang taksonomi Bloom serta bagaimana implementasinya ketika diarahkan ya dalam proses pembelajaran terkhusus pada ilmu jaringan komputer. Baik, untuk awal saya akan ulas sedikit saja tentang taksonomi Bloom karena saya yakin beberapa teman, bahkan mungkin semuanya sudah pernah dengar, hanya mungkin ya beberapa sudah ada yang lupa. Makanya saya ulas kembali, dan saya ulas di sini mungkin sangat berbeda dengan yang ada pada pembahasan ya, yang mungkin kita bisa download di internet misalnya ya. Kenapa? Karena saya hanya mengambil intisarinya, kemudian saya tarik dalam kegiatan pembelajaran. Padahal sebenarnya tidak seperti itu aslinya. Ini saya lakukan supaya ya bisa lebih mudah lah dipahami kira-kira. Baik, mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada yang lupa. Apa sih taksonomi Bloom itu? Nah, bagi saya, setelah saya baca kembali dari banyak sumber, kemudian saya coba arahkan ke proses pembelajaran. Dari yang saya pahami, ternyata taksonomi Bloom itu adalah pola. Aslinya, definisinya itu pola pikir. Tapi karena saya akan bahas tentang pembelajaran, maka bisa juga dibawa ke pembelajaran. Apa itu? Yaitu pola pembelajaran yang tersusun dan ternyata saling terhubung secara hierarki atau secara sistematis. Artinya, setiap bagian pada taksonomi Bloom ini itu saling kait-mengait. Nah, bagi rekan yang mungkin sudah pernah melihat topik tentang pemodelan jaringan, ya, seperti OSI model atau TCP/IP model, ini ya ada kemiripan, di mana dibuat berlapis, ya. Kemudian setiap bagiannya punya nama dan punya tujuan masing-masing, dan saling terkait satu sama lain. Nah, taksonomi Bloom ini awalnya dicetuskan oleh sebuah grup ya diskusi tentang pendidikan yang oleh Pak Benjamin Bloom itu pada tahun 1956 yang melahirkan ya konsep taksonomi Bloom pertama kali. Karena susunannya seperti yang Anda lihat di slide saat ini, yaitu knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Kemudian di sekitar tahun 90-an, ya, sekumpulan orang yang dalam hal ini di dalamnya ya ada Pak David Cradwell melakukan revisi. Mengapa? Karena dianggap mungkin agak sulit untuk digunakan, dan ada beberapa hal yang kemudian direvisi. Misalnya terkait dengan susunan dan juga terkait dengan penamaan. Nah, setelah menggunakan model dari taksonomi Bloom versi revisi ini dari Pak David Cradwell ini, nampaknya memang agak lebih mudah untuk dipahami dan digunakan. Sehingga di sini sebenarnya seperti terlihat ya pada slide, yaitu remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Nah, kalau di pembahasan banyak terkait taksonomi Bloom, kemudian setiap bagiannya itu diberi kode lah kira-kira ya, C1, C2, sampai C6. Ya betul-betul kayak ya mirip seperti model ya, layer 1, layer 2, dan seterusnya. Bagian yang saya anggap sangat penting di sini adalah terkait pola. Yang hal itu perlu dilakukan secara berurutan ya pada sistematis tadi. Nah, di banyak
kegiatan pembelajaran yang saya amati, nampaknya ada bagian-bagian yang hilang kemudian atau yang dilompati. Ini contoh pengamatan saya, masuk dari pengalaman saya di lapangan. Kebanyakan proses pelajaran kita, khususnya ya di lingkup bidang vokasi yang mengarah ke spesifik keahlian tertentu, sering saya lihat kegiatannya itu lompat. Di awal pembelajaran ya memang para siswa atau mahasiswa itu diminta untuk menghafal istilah-istilah, menghafal nama misalnya, menghafal fungsi, termasuk menghafal menghafal prosedur atau urutan. Ketika kita misalnya melakukan konfigurasi, saya arahkan saja spesifik misalnya ke jaringan komputer. Sering saya dengar informasi atau bahkan saya amati anak-anak itu, ya, siswa maupun mahasiswa, kemudian diberikan selebaran lah kira-kira langkah-langkah konfigurasi perangkat ini misalnya. Ya. Setelah itu langsung dipraktekkan. Ada atau mungkin hanya sedikit sekali proses di mana para siswa dan para mahasiswa itu diminta untuk memahami apa yang dibaca, kemudian apa yang dipraktekkan. Nah, kalau kita mengacu ke model taksonomi Bloom ini, ya tentu ada bagian yang hilang. Dan itu pasti akan ada dampaknya. Itu pasti akan ada dampaknya. Di mana ya ketika siswa diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda dari sebelumnya, ya, ketika berada di sekolah atau berada di kampus, maka bisa dipastikan dia akan bingung. Karena dia hanya menghafal satu atau dua jenis aplikasi saja dari apa yang sudah dipelajari. Padahal di lapangan kondisinya sangat jauh berbeda dan sangat beragam dan bervariasi. Hal itu bisa ditangani kondisi yang berbeda tadi ketika ada pemahaman yang baik terhadap apa yang sudah dipelajari maupun apa yang sudah dipraktekkan. Baik, saya lanjut ke bagian berikutnya. Ini hanya membahas tentang sekilas apa sih taksonomi Bloom itu. Nah, makin hari saya makin sering mendengar sebenarnya pembicaraan tentang taksonomi Bloom ini. Hanya saja bukan taksonomi Bloom-nya yang itu yang dibahas, tetapi kaitannya dengan Lords dan Hodge. Ini sudah mulai sering saya simak bahasannya baik di media sosial maupun di beberapa grup. Yang sebenarnya kedua hal ini itu sumbernya juga dari taksonomi Bloom yang saat ini diharapkan, ya, jika yang sebelumnya keahlian dalam pola pikir para peserta didik ini, baik siswa maupun mahasiswa, itu hanya sampai ya kebanyakan pada LOTS ya atau lower order thinking skill. Walaupun fakta di lapangan saya menemukan jangankan HOTS ya, LOTS pun saja itu nampak tidak betul-betul maksimal dicapai. Apalagi kita mengharapkan HOTS yang jauh lebih kompleks lah kondisinya. Nah, namun sekarang itu sangat digaungkan. Bagaimana supaya tidak hanya di kampus yang punya kewajiban untuk memiliki pola pikir tingkat tinggi, tapi juga sudah mulai diperkenalkan pada tingkat yang lebih rendah, baik SMA maupun SMK khususnya. Jadi dibagi dua saja. Jadi kemampuan NOTS ini kemampuan yang hanya ya mengetahui atau mengingat, memahami, serta mengaplikasikan. Ini dikategorikan sebagai kemampuan
kalau misalnya ada alumni kita misalnya, ya alumni sebuah sekolah ataupun sebuah kampus punya kemampuan hanya mampu mengaplikasikan atau mempraktekkan atau mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari, nah ini masih dianggap sebagai kemampuan tingkat rendah. Sedangkan di lapangan sering diharapkan bahwa mereka itu harus punya kemampuan berkreasi dan berinovasi. Ini dituntut untuk bisa memiliki kemampuan berpikir atau kemampuan tingkat tinggi. Ini yang sementara. Pertanyaan besarnya, bagaimana caranya? Untuk memudahkan memahami lebih jauh tentang taksonomi Bloom ini, saya akan perkuat pada apa sih manfaat yang kita bisa dapatkan ketika memahami dan mencoba untuk mengimplementasikan taksonomi Bloom ini, ya, khususnya dalam proses pembelajaran. Karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa model taksonomi Bloom ini adalah pola urutan yang sistematis. Maka manfaat yang akan kita dapatkan dalam proses pembelajaran ketika ini kita terapkan, proses pembelajaran itu akan menjadi sistematis dan berkelanjutan. Ya, tidak ada yang hilang, tidak ada yang sepotong-sepotong, dan terus berkelanjutan. Yang tujuan akhirnya kita berharap bahwa apa yang kita hasilkan adalah sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sebagai contoh kasus lah kira-kira, saya akan ulas sedikit. Misalnya tentang spesifik ke ilmu jaringan itu, perangkat jaringan komputer. Zaman dulu sekali, para teknisi jaringan itu ketika membangun jaringan LAN misalnya, itu masih menggunakan hub. Seiring waktu, ketika para peneliti khususnya terus belajar dan berkreasi, maka ditemukanlah kelemahan bahwa hub ini punya kelemahan tertentu. Ini akan saya bahas di slide berikutnya, termasuk akan saya demonstrasikan. Artinya, maka kemudian kelemahan-kelemahan yang dimiliki hub tadi ini harus diatasi. Ada masalah, harus diselesaikan. Maka kemudian lahirlah bridge, di mana bridge ini merupakan hasil dari kreasi orang-orang yang memiliki pengetahuan, kemudian memahami apa yang telah diketahui tersebut, kemudian mengaplikasikan, melakukan analisis. Yang ternyata ditemukan bahwa ada masalah pada hub. Lakukan evaluasi. Hub ini harus ditutupi masalahnya, harus diatasi masalahnya. Diajukanlah solusinya, ada kreasi yang dihasilkan. Apa itu? Dibuatlah bridge, di mana bisa menutupi atau bisa mengurangi dampak pada kelemahan yang dihasilkan oleh. Tetapi karena prosesnya ini terus berkelanjutan, maka tidak puas sampai di situ. Bridge ternyata juga punya kekurangan, punya kelemahan. Maka muncullah switch sebagai bentuk perbaikan dari masalah yang terdapat pada baik hub maupun bridge. Proses kreasi pun juga tidak sampai berhenti di situ. Maka muncullah router. Mengapa muncul router? Karena dianggap bahwa switch ini punya kekurangan, punya kelemahan. Ini pun nanti akan saya bahas pada slide berikutnya. Ya, intinya dari apa yang saya jelaskan ini, saya paparkan ini, menunjukkan bahwa kita sangat perlu mengimplementasikan taksonomi Bloom ini, terutama dalam proses pembelajaran, baik di sekolah maupun di kampus. Dan sebenarnya pola ini pun sebenarnya ini bisa berlaku umum, siapapun bisa menggunakan, termasuk rekan-rekan praktisi misalnya,
Ini sangat diperlukan. Sangat dibutuhkan. Mengapa? Ini kebutuhan sehari-hari sebenarnya. Karena manusia pasti punya masalah. Nah, kalau kita bawa ke ilmu jaringan, ya perangkat juga punya masalah. Maka perlu dicarikan solusinya. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti pola pembelajaran sesuai dengan urutan dan komponen-komponen penting pada taksonomi belum ini. Ya, urutan. Yang sampai ada yang belum pati atau malah dihilangkan. Ini yang akan memberikan dampak tidak munculnya para insan-insan yang memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi. Nah, ini adalah sebenarnya model aslinya, gambar asli tidak sambil dari model taksonomi belum, tapi ini sudah versi revisi. Ini saya perlihatkan untuk supaya lebih detail ya. Saya ini masih pakai bahasa Inggris. Di sini menggambarkan atau menunjukkan kegiatan ya, contoh kegiatan apa saja yang bisa terjadi. Halo, bagaimana? Suara saya masih kedengaran enggak ya? Masih Pak, masih. Alhamdulillah, jelas. Oh, ya, oke. Masih menyimak. Mohon informasi, ya. Ya, menyimak. Lanjut Pak. Ada soalnya ada teman yang ini enggak kedengaran suaranya. Oh iya. Iya. Tadi dicat Pak. Kita cek di chat. Ya, oke. Oh iya, Baik, sudah. saya lanjutkan. Iya. Coba. Ya. Di gambar ini menunjukkan detail ya, kegiatan yang bisa saja terjadi pada setiap tingkatan pada model taksonomi belum ini. Misalnya kegiatan pada remembering atau mengingat ya, atau mengetahui lah yang lebih mudah kita pahami. Ya, dalam proses pembelajarannya banyak hal. Misalnya kita meminta siswa untuk menyebutkan nama ya, lebih spesifik, misalnya nama perangkat. Kita bisa menunjukkan perangkatnya misalnya, lalu kemudian kita minta anak-anak untuk menyebutkan ini perangkat apa. Ini contoh saja ya. Atau misalnya menyebutkan fungsinya apa. Ya. Fungsinya apa? Hub fungsinya apa? Switch fungsinya apa? Bridge fungsinya apa? Router fungsinya apa? Kabel Twisted Pair atau UTP ya, fungsinya apa, dan seterusnya. Atau misalnya kita meminta anak-anak untuk membuat daftar kebutuhan misalnya, atau membuat langkah-langkah kerja. Nah, ini semua kegiatan ini terjadi pada level remembering, kita mengetahui. Nah, kemudian pada tingkatan understanding tidak hanya cukup itu saja. Para siswa dan mahasiswa harus paham benar apa yang diketahui tersebut. Misalnya contoh ya, terkait perangkat jaringan misalnya. Harus tahu dan paham cara kerja switch seperti apa, cara kerja bridge seperti apa, cara kerja switch seperti apa, cara kerja hub, ya, router seperti apa. Termasuk karakteristik. Nanti akan saya contohkan ya, bagaimana menyusun poin-poin materi ketika kita mengikuti pola dari taksonomi belum ini agar lebih mudah dipahami lagi. Setelah memahami, barulah kemudian diharapkan para siswa dan mahasiswa ini bisa mengaplikasikan apa yang diketahui dan telah dipahami tadi. Dan fungsi dari mengaplikasikan ini, karena sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa setiap bagian ini saling terhubung, baik dari bawah ke atas maupun atas ke bawah. Ya, ada dampaknya. Anak-anak, para siswa dan para mahasiswa yang sudah punya kemampuan untuk mengaplikasikan atau implementasikan atau mempraktikkan, maka pemahamannya akan lebih baik. Ya. Para siswa dan mahasiswa yang pemahamannya sudah lebih baik, itu pasti akan lebih lama proses mengingatnya. Ya.
Jadi bagian atas ini mempengaruhi bagian bawahnya. Demikian sebaliknya. Akan sangat sulit para siswa dan mahasiswa untuk memahami sesuatu ketika pengetahuannya masih kurang. Ya, mungkin sekarang kalau tidak salah sudah dicanangkan ya oleh kementerian terkait program literasi, ya, membiasakan membaca. Membaca itu bagian di level remembering ini. Ya, kurang baca tampaknya akan sulit untuk memahami. Jadi syarat untuk bisa memahami harus kokoh dulu ya, fondasi penting pada level remembering ini. Banyak baca akan memudahkan memahami sesuatu. Karena pada intinya proses memahami itu adalah proses menghubungkan, ya, mengumpulkan hal-hal apa saja yang telah diketahui sebelumnya. Kalau pengetahuannya hanya satu, akan sangat sulit memahami sesuatu dengan utuh. Saya rasa demikian. Demikian juga, ketika pemahaman bermasalah, maka proses implementasi, proses praktik di lapangan, ya, proses aplikasi ilmu tersebut akan masalah. Mengapa? Karena pemahamannya masih sepotong. Karena saling terkait satu sama lain. Ya. Jadi kemampuan mengaplikasi akan menguatkan pemahaman, kemampuan memahami sesuatu akan menguatkan ingatan. Ini pokok sekali ya. Hanya saja seperti yang saya sudah jelaskan fakta di lapangan, banyak saya jumpai bahwa tahapan memahami ini nampaknya dilompati. Para siswa, mahasiswa kebanyakan hanya diminta untuk menghafal, mengingat, kemudian langsung mengaplikasikan. Maka saya kemudian tidak heran ya, banyak dijumpai kemudian yang sudah lupa karena ingatannya lemah, ya sudah, otomatis tidak akan bisa mengaplikasikan. Saya sempat memiliki pendapat seperti ini. Kemampuan mengetahui atau mengingat, memahami serta mengaplikasikan, ini adalah kewajiban, ya, adalah skill wajib yang harus dimiliki oleh ya, siswa setingkat SMA lah. Ya, saya sebut saja khusus SMK lah ya. Ya, wajib memiliki kemampuan 3 hal ini. Tetapi, jika kemudian siswa SMK itu juga sudah mulai dibekali kemampuan HOTS ya, yang 3 tingkat di atas ini, itu akan sangat luar biasa sekali. Ya. Walaupun kemudian nampaknya, ya, dari apa yang sudah saya alami selama ini, kemudian amati, 3 tingkat di atas ini yang diistilahkan dengan HOTS ini baru diwajibkan, ya, itu pun tidak maksimal saya amati, baru diwajibkan di tingkat perguruan tinggi. Mengapa? Karena memang mereka membutuhkan itu, ya, misalnya untuk menyelesaikan tugas akhir atau melakukan penelitian, ya, itu wajib ya kemampuan dimiliki. Nah, namun jika di tingkat SMK saja sudah bisa diusahakan, ya, ini akan sangat luar biasa. Mengapa? Agar mereka nanti ketika di lapangan akan menjadi orang-orang yang punya jiwa kreatif dan inovatif. Ketika mereka lanjut ke perguruan tinggi misalnya, mereka tidak aktif lagi. Karena mereka sudah kenal dengan hal tersebut. Baik, saya lanjutkan di tingkat berikutnya, kemampuan analisis ya, atau analyzing. Di sini sebenarnya ada beberapa kegiatan, tapi nanti sebagai contoh agar mudah dipahami, saya hanya akan menggunakan satu saja, beberapa nanti sebagai tambahan. Misalnya di sini ada kegiatan examine, ya, melakukan pengujian. Dari apa yang sudah diaplikasikan, misalnya para siswa atau mahasiswa sudah mampu membangun jaringan, ya, LAN misalnya lah, kira-kira.
harus dilanjutkan proses pembelajarannya. Tidak sampai hanya puas pada mampu membangun jaringan LAN saja. Mengapa? Karena bisa jadi jaringan yang sudah dibangun tadi ini masih bisa dikembangkan, masih bisa diperbaiki, masih bisa dimaksimalkan. Atau bahkan mungkin ada masalah di dalamnya. Maka perlu dilakukan analisa. Proses analisa ini macam-macam. Bisa dilakukan pengujian, bisa dilakukan eksperimen, bisa mempertanyakan kira-kira jaringan LAN yang saya bangun ini sudah oke apa belum ya? Kira-kira sudah cepat apa belum ya? Apa kira-kira sudah aman apa belum ya? Untuk menjawab itu ya dilakukan pengujian. Misalnya. Ketika dilakukan pengujian, oh ternyata ada masalah. Ketika ditemukan masalah, maka proses pembelajaran akan lanjut ke tingkat berikutnya. Evaluasi kondisi yang terjadi pada jaringan LAN misalnya tersebut ya. Itu dievaluasi. Kita nilai bagaimana, layak digunakan atau masih perlu diperbaiki atau dikembangkan. Dan kemudian kita juga bisa menentukan kira-kira masalahnya di mana, bagian mana yang sebaiknya diubah atau dikembangkan misalnya. Tujuannya tentu saja ya ke bagian akhir ya, di tingkat atas ini, di mana setelah menemukan masalah ya, menemukan penyebabnya apa, sehingga ditentukan bahwa harus diperbaiki, maka selanjutnya adalah menentukan kira-kira solusinya apa. Tentu saja solusi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketika para siswa dan mahasiswa sudah punya kemampuan itu, maka kita sudah bisa cukup tenang di hati bahwa mereka sudah punya kemampuan berkreasi. Paling tidak itulah kira-kira. Kalau inovatif ya, ya mungkin terasa agak berat lah. Paling tidak bisa berkreasi lah kira-kira. Menggunakan solusi yang sudah ada misalnya, ya tidak masalah. Walaupun hanya mungkin memodifikasi sedikit misalnya, tidak masalah. Untuk sudah punya pola pikir lah kira-kira. Bagaimana membuat sesuatu jadi lebih baik dari sebelumnya. Membuat sesuatu tidak seperti sebelumnya. Sehingga masalah yang sebelumnya terjadi tidak jadi lagi. Ya. Di tingkat analyzing dan evaluating ini, atau analisis dan evaluasi ini, mungkin ini yang kita kenal dengan istilah ya, berpikir kritis, ya, critical thinking, berpikir kritis. Ini mungkin sehari-hari kita lihat ya, hanya saja sayangnya hanya berhenti sampai di situ. Banyak ya, mungkin anak-anak kita, siswa dan mahasiswa yang punya kemampuan berpikir kritis, ya, kritik sana, kritik sini. Hanya saja tidak cukup dengan hal itu. Ternyata ada syarat berikutnya. Agar Anda menjadi orang yang berguna misalnya, maka selain berpikir kritis, Anda juga harus melengkapi kemampuannya, yaitu kemampuan berkreasi. Anda kritis harus punya solusinya. Jangan cuma tahu kritik-kritik saja tanpa solusi. Ya, kira-kira pelajaran pentingnya lah yang bisa saya ambil dari modul taksonomi belum ini. Ya, nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, ya, mungkin nanti bisa kita bahas ya di bagian diskusi di akhir materi yang saya sajikan ini. Baik, saya lanjut saja untuk sementara. Bagaimana, suara masih jelas kedengaran? Jelas Pak, jelas Pak. Alhamdulillah masih jelas. Menyimak Pak. Ya. Ya. Oke, saya lanjut saja, langsung saja. Ya. Karena ini materinya singkat saja. Ke bagian ya contoh implementasi ya, taksonomi belum. Misalnya dalam pembelajaran ilmu jaringan komputer. Saya ambil satu bagian saja lah kira-kira. Misalnya pada materi membangun jaringan LAN. Ya, saya sudah sempat singgung tadi di awal. Tapi tidak detail. Ini misalnya contoh materi membangun jaringan LAN. Jadi ini sebuah kemampuan, sebuah keahlian. Ya, termasuklah kemudian ini harusnya
ya, saat penentuan pendirian jurusan misalnya, ya, harusnya misi itu jangan ngambang, misi itu jangan terlalu umum, harusnya dibuat spesifik lah, tidak masalah. Misalnya untuk jurusan TK aja lah kalau SMK ya, misi menghasilkan luaran atau alumni yang mampu membangun jaringan LAN, tidak masalah, ini malah lebih bagus, ya, lebih spesifik. Artinya apa? Hal itulah nanti yang akan ditagih nantinya. Hal itulah nanti akan yang dicek nantinya, betul tidak? Ya, untuk mengevaluasi kembali. Mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam proses. Ya, karena dalam proses pembelajaran misalnya. Tidak masalah, makin bagus lagi kalau seperti ini. Jadi salah satu skill siswa saya atau mahasiswa saya adalah mampu membangun jaringan LAN. Nah, ini teknik atau trik ya yang saya gunakan. Karena kebetulan saya ini praktisi sekarang. Walaupun ya praktisi abal-abal lah kira-kira ya. Walaupun saya juga dulu pernah lah sejenak lah menikmati berada di lingkungan sekolah maupun kampus. Nah, ini adalah teknik yang saya gunakan, terutama ketika akan menyusun materi pembelajaran. Bahkan termasuk ketika akan bekerja. Harusnya sebelum materi pembelajaran itu dibuat, ditentukan dulu goalnya seperti apa. Ditentukan dulu target akhirnya itu seperti apa. Ini harus seperti ini pola pikirnya. Mengapa? Karena kita tadi terikat dengan misi tadi di awal. Apa itu? Ya. Bahwa siswa atau mahasiswa saya punya kemampuan ini nantinya. Kemampuannya seperti apa? Harus real. Jangan sampai abstrak, jangan sampai ngambang. Ini sering sekali terjadi. Ya. Tak mati seperti ini kejadiannya. Katanya ini jadi keresahan saya. Bagaimana kemudian ini bisa diperbaiki lebih baik ke depan. Jadi teknik saya ketika akan menyusun materi itu, saya buat dulu ya topologinya. Bahwa nanti topologi inilah yang akan dipraktekkan atau akan dibuat oleh para peserta. Ya, target akhirnya akan mampu membuat seperti ini. Harus real seperti ini. Nah, baru kemudian saya akan rumuskan hal-hal apa saja yang akan dilibatkan dalam materi pembelajaran tersebut. Pengalaman saya ketika menggunakan cara ini, ya, ini lebih mudah buat saya karena ini jadi pemandu. Ya. Nah, kalau kemudian saya susun kegiatan pembelajarannya, ini berdasarkan dengan model taksonomi Bloom tadi, maka kira-kira urutannya seperti ini. Yang pertama, kemampuan mengetahui. Kira-kira dengan topologi ini, saya lihatkan kembali, hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh para siswa atau mahasiswa agar nanti bisa membangun jaringan seperti ini. Nah, gampang saja kemudian. Misalnya, ini jaringannya pakai kabel. Maka nanti, ya, harus ada materi jenis-jenis media transmisi. Ini saya buat minimal saja ya. Saya sebut di sini, langsung saya tuliskan saja. Harus belajar tentang kabel, khususnya misalnya kabel to pair, jika memang itu yang digunakan. Ya. Hanya saja ada baiknya kita juga melengkapi dengan materi-materi teori dan konsep yang saya anggap ini cukup penting juga karena dibutuhkan ya untuk dipahami dan dibutuhkan juga dalam praktek nanti. Misal, saya pasti akan memasukkan materi tentang pemodelan ya jaringan. Ya, dalam hal ini misalnya kita pakai atau acuannya ke OSI model misalnya atau TCP/IP model juga boleh lah. Sayangnya di banyak kondisi, banyak tempat materi ini dianggap angin lalu. Padahal ini materi yang sangat penting sekali. Ini merupakan fondasi dasar. Wajib untuk dipahami, wajib untuk diketahui. Kemudian,
Dibutuhkan juga pengetahuan tentang ya misalnya tipe komunikasi data. Nanti ini kaitannya dengan perangkat jaringan ini. Ya. Ada half dan full duplex, misalnya ya. Kemudian kita juga harus masukkan nanti materi transmisi data. Misalnya masukkan tentang apa itu unicast, apa itu broadcast. Ya, ini harus diketahui. Masih ada yang lain ya, misalnya multicast, termasuk anycast. Ini saya masukkan saja yang kira-kira yang wajib lah. Wajib. Kemudian, apalagi yang terlibat? Perangkat jaringan. Ada perangkat jaringan. Digunakan pada topologi ini. Bahas juga perangkat jaringan. Misalnya hub misalnya ya. Nah, itu yang digunakan. Ya. Kalau gambar topologinya melibatkan perangkat yang lain, silakan dimasukkan. Harus diketahui. Ya, di tahap ini, paling tidak para siswa atau mahasiswa tahu nama perangkatnya, ya, tahu fisiknya seperti apa. Kalau tidak punya fisiknya, ini kebanyakan kondisi seperti ini ya. Ya gambarnya sajalah minimal lah. Paling tidak tahulah aslinya seperti apa ya, walaupun hanya sebatas gambar. Hal lainnya juga sangat penting ya, perlu juga dibahas tentang apa itu collision domain, apa itu broadcast domain. Ini penting sekali. Ini kaitannya dengan memahami cara kerja nanti di tingkat selanjutnya ya, memahami cara kerja perangkat jaringan. Ya, kemudian ya materi apa lagi yang harus saya masukkan untuk diketahui oleh para peserta dalam proses komunikasinya ya di antara komputer-komputer ini itu akan melibatkan misalnya protokol ya, ada protokol RP, ada IP ya, dan termasuk juga protokol ICMP. Harus dibahas ini. Protokol ICMP ini digunakan saat kita melakukan pengujian koneksi menggunakan ping. Melibatkan protokol ini. Harus dibahas. Harusnya ya. Jangan sampai kita minta para siswa melakukan pengujian koneksi tapi tidak jelaskan kok bisa ya terjadi ping itu ya. Bagaimana ceritanya ya? Harus dijelaskan agar mereka bisa mengetahui dan lebih paham lagi. Kemudian harus tahu prosedur instalasi jaringan, tahapan instalasi jaringan, memasang kabel pada perangkat, menghubungkan satu sama lain. Ini bagian tahapan mengetahui. Kemudian prosedur atau tahapan konfigurasi alamat IP misalnya. Karena di gambar ini kita ya harus memberikan alamat IP pada setiap komputernya agar nanti bisa saling terhubung. Kemudian yang terakhir, tahapan pengujian konektivitas jaringan. Paling tidak inilah, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi kembali bahwa ada baiknya sebelum kita menyusun materi atau misalnya menyusun ulang. Karena di kebanyakan rekan-rekan teman-teman baik di sekolah maupun di kampus kebanyakan ya sangat tergantung dengan ya mungkin buku paket misalnya modul-modul yang sudah banyak di internet tapi tidak melakukan filter. Ini kira-kira cocok nggak dengan kondisi kita di sekolah misalnya ya. Nah, bagaimana mengetahui sesuatu tidaknya? Ya kalau saya ya harapannya ya silakan gunakan model taksonomi Bloom ini sebagai filter nantinya mengecek betul nggak materi yang disajikan tersebut itu sudah mengikuti alur pola taksonomi Bloom atau belum. Kayaknya saya katakan ini sangat penting sekali untuk dipahami tentang taksonomi Bloom ini. Baik. Tahapan selanjutnya setelah mengetahui adalah tahapan memahami. Apa yang perlu dipahami oleh para siswa atau mahasiswa terkait ketika akan membangun jaringan lain yang tadi sesuai pada gambar. Pertama misalnya harus tahu, karena melibatkan media transmisi, harus tahu karakteristik dari media transmisi. Kabel ini ciri-cirinya apa, kalau yang bagus seperti apa misalnya, dan seterusnya. Harus dilampirkan, agar mereka lebih paham lagi. Contoh misalnya ya, di pengalaman saya, di lapangan, contoh khusus untuk kabel saja ini, ternyata ada kabel yang kualitasnya jelek kemudian dihargai mahal. Kenapa? Karena jual merek. Penjual itu tidak paham tentang karakteristik kabel yang bagus dan yang tidak. Mereka hanya patokannya merek saja. Dan kalau pembelinya tidak paham juga, ya kecewa pada akhirnya.
saya selalu ingatkan kepada peserta biasanya, Anda harus paham membedakan paling tidak mana kabel yang bagus, mana kabel yang jelek misalnya ya. Belum tentu yang bagus itu mahal, belum tentu yang jelek itu murah. Gitu faktanya di lapangan. Kemudian karena jaringannya melibatkan hub, harus paham cara kerja perangkat hub. Seperti apa? Selanjutnya harus paham aturan ya, yang berlaku pada setiap protokol. ARP seperti apa aturannya? IP dan ICMP seperti apa? Memahami setiap langkah yang dilakukan pada proses instalasi jaringan. Harus paham. Contoh kecil lah misalnya ya. Ketika memasang colokan ke perangkat misalnya, ya contoh misalnya ke hub atau ke switch lah. Ketika dicolok, kalau kabelnya bagus, itu kan nyala. Hanya harus dipahami ya, ciri-ciri misalnya. Oh kalau dicolok, nyala lampu indikatornya berarti bagus ini. Kalau tidak nyala berarti ada masalah. Entah kabelnya masalah kah atau perangkatnya yang bermasalah kah. Jadi selanjutnya kita cek kira-kira masalahnya apa. Harus paham prosedur konfigurasi alamat IP. Itu juga sangat penting sekali. Tapi nanti kaitannya dengan pengetahuan kita tentang pengalamatan IP. Harus paham. Ini saya lampirkan kembali. Setelah tentang protokol IP ini, ya, ini ada metode pengalamatan yang dikenal, ya, classful dan classless. Ini juga banyak ya, jadi kekeliruan ya. Harusnya sekarang kita sudah pakai classless, tapi kok masih pakai classful? Perlu ada perbaikan lah kira-kira. Kemudian memahami prosedur pengujiannya, tahapan. Bagaimana memahami kondisi. Kalau misalnya muncul pesan ini, maksudnya ini. Muncul pesan ini, maksudnya ini. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian tahapan berikutnya ya, praktik kan. Di kebanyakan kegiatan pembelajaran ya, sudah benar lah kira-kira ya. Yang pertama biasanya ya melakukan perakitan kabel, ya, lakukan crimping, ya sudah cocok. Kemudian setelah itu lakukan instalasi jaringan, oke, sudah pas. Berikan alamat IP, ini sudah benar. Kemudian terakhir melakukan uji koneksi jaringan. Ya, ini sudah pas lah. Yang nampak di pengamatan saya yang masih kurang ya hal-hal seperti ini ya, memahami. Ini yang masih perlu diperbaiki ke depan. Oke, ini kita baru sampai pada tahap loss-nya nih ya, loss-nya ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan? Karena kita acuannya kan ke model taksonomi belum. Kita lanjutkan. Apa yang kita lakukan pada tahapan berikutnya? Menganalisa. Setelah jaringannya jadi, ya, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Ya, tidak puas dengan apa yang sudah ada. Kita uji misalnya kualitas ya, transfer datanya. Yang terjadi di lapangan biasanya kita melakukan stress testing ya. Jadi kita kirim paket sebanyak-banyaknya, lalu kemudian dilihat ya tampilannya di bandwidth method berapa maksimal. Kalau misalnya kurang dari yang seharusnya, berarti ada yang masalah. Entah media transmisinya atau mungkin perangkatnya. Yang jelas kita lakukan uji untuk mengetahui apakah ada yang kurang, ada yang lemah, ada yang masalah apa enggak. Selanjutnya, nah ini mungkin yang lagi tren ya dibicarakan sekarang. Kita juga perlu menguji keamanan komunikasi datanya dari jaringan yang sudah kita bangun. Caranya bagaimana? Kita lakukan pen testing misalnya. Penetration testing. Atau hacking misalnya. Kalau sekarang sih melakukan pen testing ya, penetration testing ini dan hacking ini sudah gampang. Kenapa? Karena semua kegiatan ini kan dibantu dengan software. Jadi tidak sulit lah. Ya, Anda bisa mengarahkan misalnya siswa untuk menggunakan aplikasi tertentu lah. Ya. Untuk kebutuhan itu. Nah, setelah diuji, ternyata ditemukan ini ada. Entah apakah kualitas transfer data tidak sesuai harapan. Atau mungkin ternyata, ada celah keamanan. Maka dilanjutkan pada tahap berikutnya. Proses pembelajarannya. Para siswa atau mahasiswa itu harus punya kemampuan untuk menentukan. Kira-kira ketika kualitas transfer datanya jelek, buruk, itu gara-gara apa? Apa penyebabnya?
ya, harus mencari korban, harus mencari siapa penyebabnya. Apakah desain topologinya yang kurang baik, misalnya ada yang keliru, atau mungkin karena spesifikasi media transmisinya yang di bawah harapan. Ya, misalnya harusnya pakai kabel UTP kategori 6 misalnya, tetapi yang digunakan Cat 5 misalnya, bukan lagi Cat 5E, tapi Cat 5. Jadi seperti itu. Atau mungkin spesifikasi perangkat jaringannya yang menjadi penyebab. Ya. Yang berikutnya, juga harus punya kemampuan menentukan sebab munculnya celah keamanan komunikasi data itu karena apa? Apakah karena protokol jaringannya punya kelemahan? Atau karena prinsip kerja perangkat jaringannya yang punya kelemahan? Jadi, harus tahu siapa pelakunya. Tidak hanya sampai pada ada masalah nih Pak. Terus kemudian ditanya, apa sebabnya? Apa penyebabnya? Waduh, saya lupa kalau masalah itu. Ini akan jadi masalah. Artinya apa? Masalah tidak akan terselesaikan kalau begitu. Tidak akan bisa ditemukan solusi yang lebih baik kalau begitu. Nah, target akhirnya adalah setelah ditemukan siapa pelakunya, apa sebabnya, maka dilakukan misalnya desain ulang jaringan atau mungkin penggantian perangkat misalnya dengan yang lebih baik. Agar apa? Agar tentunya jaringannya bisa lebih cepat atau mungkin lebih aman atau bahkan mungkin lebih murah. Nah, contoh misalnya, saya tampilkan kembali dari topologi LAN seperti ini yang masih menggunakan HP ini ada kelemahan. Kelemahannya baik dari sisi kecepatan transfer data atau kinerja jaringannya, termasuk juga dari sisi masalah keamanan. Ada celah di situ. Nah, kemudian bagaimana memperbaikinya? Ya, melakukan desain ulang. Nah, contoh desain ulangnya yang saya lampirkan di sini. Bisa diubah seperti ini. Jadi nanti di kedua jaringan ini yang menggunakan hub nanti bisa dipisah menggunakan bridge. Ya. Jadi lebih baik dari sebelumnya. Atau mungkin dibuat lebih baik lagi. Hubnya semua diganti menjadi switch. Ini perbaikan yang berikutnya, level berikutnya. Ya. Artinya dikembangkan lagi jadi lebih baik daripada sebelumnya. Atau mungkin dibuat lebih baik lagi. Dibuat seperti itu. Menggunakan switch dua-duanya, kemudian diantarai oleh dua router di tengah. Nah, ini akan menjadi lebih baik lagi. Harapannya, ya tadi itu. Ya, lebih cepat dan lebih aman. Karena sebenarnya teknologi jaringan komuter itu cuma fokus ke dua hal itu sebenarnya ya. Bagaimana supaya jaringan lebih cepat, yang kedua lebih aman. Ya. Supaya lebih lengkap, ini karena waktu tinggal sedikit, saya coba demonstrasikan untuk lebih meyakinkan lagi rekan-rekan sekalian. Ya. Kita sebenarnya bisa dibantu ya oleh software, contoh misalnya menggunakan paket tracer untuk melakukan analisa kira-kira apa kelemahan dari jaringan seperti ini ya. Baik, sekarang saya akan berpindah ke paket tracer sekarang ya. Bagaimana paket tracernya, kelihatan Pak? Iya Pak, jelas Pak. Oke. Nah, ini topologi yang sudah saya siapkan. Ya. Ini seperti pada gambar yang pertama, topologi awal sekali sebelum ada perbaikan. Ya, menggunakan paket tracer ini ya lumayan sangat membantu lah kira-kira. Dan bagian yang sangat membantu bagi saya, ya terutama untuk melakukan analisa, termasuk untuk memahami ya lebih baik lagi tentang jaringan komputer. Di paket tracer itu ada fitur, dan mungkin rekan-rekan sudah tahu lah, atau mungkin sudah menggunakan. Di paket tracer itu ada fitur simulation. Jadi perhatikan di bagian sudut kanan bawah ini, di belakang icon real time ini ada icon lagi di belakangnya. Kalau saya klik, kita akan berpindah ke mode simulation. Ya, di mana mode simulation ini memungkinkan kita untuk melakukan pengujian sebenarnya, termasuk untuk memahami cara kerja jaringan komputer seperti apa. Ya, baik. Saya akan tunjukkan, terutama di bagian
masalah celah keamanan yang bisa muncul dari topologi ini atau jaringan ini. Ya. Setelah saya lakukan instalasi ya jaringan seperti pada gambar, kemudian saya juga sudah memberikan alamat ya masing-masing. Saya perlihatkan di sini, saya sudah berikan alamat pada masing-masing komputer ya semuanya. Ya. Ini nampak IP-nya 10111. Demikian dengan yang lainnya sudah sesuai alamatnya. Kemudian untuk cepat ya proses cepatnya, saya bisa menggunakan ini Simple PDU. Ini mewakili paket yang akan dikirimkan. Ya, defaultnya paket ping ya untuk melakukan uji koneksi. Saya klik, kemudian saya klik komputer yang akan melakukan ping. Misalnya PC1, klik PC1. Kemudian saya tentukan tujuan pingnya kemana ya, tujuan uji koneksinya kemana. Misalnya ke PC 3 lah kira-kira. Atau PC 5 lah. Masih gedung ini ya kira-kira. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan pada ini layar simulation panelnya. Di sini nampak ya langsung dimunculkan ada ICMP. ICMP ini ping. Jadi kalau kita sudah mengetik ping, kemudian spasi alamat IP tujuan, maka paket ini sudah disubkan setelah di enter ya. Tapi setelah di enter ya, kalau proses pingnya ini baru pertama kali, maka biasanya diawali dengan ini ARP. Makanya tadi di materi kita harus melibatkan ya materi tentang ARP juga karena terlibat di sini dalam proses komunikasi datanya. Ya, oke. Setelah muncul paketnya seperti ini, untuk melihat kondisi selanjutnya, nah ini kita bisa klik ya, capture forward. Ini akan dilakukan pengiriman tahap demi tahap, akan nampak dengan detail ya. Saya klik capture forward. Oke, yang dikirim pertama kali adalah ARP-nya dulu. Dari PC1 dikirim ke hub, kemudian apa yang terjadi? Disebar. Kenapa disebar? Ya, kalau kita sudah tahu dan paham tentang transmisi data, itu akan nampak ya, bahwa ini transmisi datanya adalah tipenya broadcast ya, dikirim ke semua. Jadi wajar saja kemudian jikalau ini disebar oleh hub ke semuanya ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Ya, sampai di sini pun juga di hub yang di sebelah juga akan disebar. Kenapa? Karena cara kerja hub memang seperti itu. Hanya penyebar sinyal saja. Terima sebar, terima sebar. Di hub ini tidak ada proses filter. Ya. Itu karakteristiknya, itu ciri khasnya ya. Berbeda dengan switch misalnya atau bridge misalnya. Dia punya kemampuan filter. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini pingnya baru siap dikirim. Ini nampak di panelnya ya. Baru siap dikirim. Sekarang ping dikirim. Dari PC1 ke hub. Ping ini ya, ketika dikirim dia dikirimnya ya pakai unicast ya, bukan broadcast. Jadi tujuannya hanya satu. Tanyakan dulu ya. Pingnya ini dikirimkan sebenarnya hanya ke satu saja. Dan Bapak Ibu ya rekan-rekan sekalian bisa perhatikan. Tadi PC1 saya arahkan ketika melakukan ping itu tujuannya ke PC5. Karena hub ini ciri khasnya adalah menyebar, terima sebar, maka akan disebarkan ke semuanya. Ke PC yang lain. Saya perhatikan di sini. PC yang lain ketika menerima ping tersebut, itu akan dibuang, akan membuang. Saya klik dulu. Akan membuang. Jadi sampai ke colokannya lah kira-kira ya. Ke kartu jaringannya lah kira-kira akan dibuang. Nah, ini kondisi normalnya seperti ini. Lalu kemudian setelah dianalisa, kira-kira ada kemungkinan muncul masalah nggak di sini? Ya, ada. Ini kaitannya dengan masalah keamanan. Apa itu? Bayangkan kalau kemudian PC1 ini mengirimkan data rahasia, data penting lah ke PC5. Maka pasti hubnya akan sebar kemana-mana. Tapi kan ditolak ketika kiriman tersebut bukan untuk dirinya. Nah, muncul ya proses analisa. Kita bertanya, apakah tidak bisa kira-kira si PC2 atau PC3 atau PC4 ini menerima saja, walaupun bukan untuk dirinya.
Jawabannya ternyata bisa. Maka ketika dilakukan, data rahasia tersebut juga akan diketahui oleh komputer yang lain. Muncul masalahnya adalah masalah keamanan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah masalah pada perangkat jaringannya. Cara kerjanya tidak melakukan filter. Solusinya, seperti pada gambar sebelumnya, ya, solusinya bisa diantarai. Walaupun solusi itu belum benar-benar menyelesaikan masalah. Makanya tahapan pengembangan jaringannya seperti yang tadi sudah dilihat ya, pada slide. Ya. Jadi ini tahap pertama, pengembangan tahap pertama, perbaikan tahap pertama, redesign tahap pertama, harus diperbaiki lagi. Jadi seperti ini misalnya, lebih baik dari sebelumnya. Jadi seperti ini, supaya lebih baik daripada sebelumnya. Ya, baik. Ini waktunya sudah hampir habis nampaknya. Materi saya cukup sampai di sini dulu. Ya. Terakhir sebelum kita masuk diskusi, kalau masih ada waktu, masih ada 10 menit ini kayaknya. Saya ingin menekankan kepada rekan-rekan sekalian bahwa orang kreatif dan inovatif itu tidak dilahirkan kalau bapaknya, ibunya kreatif, ya anaknya kalau tidak dididik, tidak diarahkan, tidak diciptakan untuk menjadi seorang kreatif dan inovatif, tidak akan jadi orang kreatif dan inovatif. Ya, tidak auto kreatif dan inovatif. Jadi ini penting untuk dipahami bahwa harus ada usaha untuk merubah. Ya, harus ada usaha untuk mengarahkan agar dihasilkan para siswa atau mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Barangkali cukup di sini dulu ya materi saya. Kita sekarang masuk ke forum diskusi. Demikian saya dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya alhamdulillah. Ya untuk mungkin teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya nantinya, ya silakan mungkin dua hal yang bisa nanti dilakukan. Kalau misalnya bisa di chat di bawah, silakan mau chat nantinya pada saat mau bertanya, atau silakan angkat tangannya nanti setelah itu mungkin saya tidak apa-apa Pak, saya memilih saja di teman-teman siapa yang bertanya nantinya. Ya kalau mau bertanya silakan bertanya, kemudian bertanyanya silakan nanti klik kanan kemudian angkat tangannya nantinya. Ya untuk nanti insyaallah kita keluarkan suaranya untuk ada komunikasi antara Bapak dengan Pak Kasmudin, Pak Robi Kasmudin. Silakan Bapak Ibu yang ingin mau bertanya atau pertanyaannya silakan nanti Bapak Ibu bisa juga chat di bawah. Ya setidaknya nanti kalau misalnya ada yang mungkin Pak Robi Kasmudin nantinya akan menjawab setiap pertanyaan yang ada di chat, atau yang mungkin teman-teman ya yang silakan angkat tangannya ya, atau Pak Iqbal Dulman ada yang mau didiskusikan sama Pak Robi? Ya, iya Pak, bisa suaranya bisa juga Pak langsung mengajukan langsung, atau ya ini ada pertanyaan Pak Robi dari chat. Pak Robi, ini ada pertanyaan Pak Robi. Pak Robi, halo Pak Robi. Halo Pak Robi. Ini iya. Karena kondisinya harus tutup jam 7, jadi mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Iya. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Iqbal Dulman. Iya. Pertanyaannya adalah terkait ini teknisnya kabel ya. Kabel, ini soal kabel di TV ada 7 macam, ada 7 kategori, cat 1 sampai cat 7. Apa yang membedakan? Ya, oke, ini pertanyaannya teknis ya, ini soal spesifikasi media transmisi khususnya kabel. Perbedaan paling mendasarnya adalah
Dua, ya, kemampuan melewatkan bandwidth kira-kira, karena kabel itu ibarat kayak pipa lah kira-kira ya. Jadi semakin tinggi kategorinya itu semakin besar pipanya lah kira-kira. Makin banyak air yang bisa dilewatkan, makin banyak data yang bisa dilewatkan dalam waktu 1 detik. Ya. Jadi masalah kecepatan ya, transfer data. Yang berikutnya masalah jangkauan. Walaupun secara teori kabel UTP itu jangkauan maksimalnya 100 meter misalnya, tetapi untuk jenis-jenis kabel yang agak bagus itu biasanya ya bisa bahkan lebih ya. Walaupun kadang diakali dengan kondisi tertentu, misalnya dengan menghubungkan kabel itu tidak langsung ke komputer dulu, tetapi ke perangkat switch dulu misalnya, sehingga terjadi penguatan. Ya, jadi perbedaan dasarnya di setiap kategori itu, yang pertama kemampuan kabel itu melewatkan data dalam waktu 1 detik, jadi kecepatannya. Misalnya contoh ya, misalnya kabel Cat 5E misalnya itu sudah punya kemampuan melewatkan data dengan kecepatan 1 gigabit per second. Tapi ada batasannya, ya, panjang kabelnya itu tidak bisa sepanjang kalau kita menggunakan kabel Cat 6 atau bahkan mungkin Cat 7. Ya, jadi batasannya itu di panjang kabel, kemudian di kecepatan transfer datanya. Demikian Pak Iqbal Durman. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik suara saya, jelasan saya. Ya. Oke, Pak. Ya, bagaimana Pak Dulman? Ya, terima kasih Pak Robi atas penjelasannya. Satu lagi, dalam kabel UTP ada 8 warna. Dari warna tersebut, fungsi-fungsinya apa saja? Ya, oke. Hanya masalah kabel ya. Masalah kabel, di kabel UTP itu ada 8 kawatnya. Apakah setiap kabel itu punya fungsi tertentu? Ya, umumnya kalau kita menggunakan colokan yang masih pakai fase Ethernet atau yang kecepatannya 100 Mbps, jumlah kabel yang digunakan atau kawatnya sebenarnya cuma 4. Ya, cuma 4. Tapi kalau kita sudah menggunakannya gigabit, itu harus terpakai semuanya. Kenapa harusnya? Karena masalah kecepatan. Harus terpenuhi 1 gigabit second. Jadi tergantung kondisinya. Kalau misalnya pakai kecepatan 100 Mbps, itu cuma pakai 4. Sisanya lowong, nganggur. Sedangkan kalau pakai yang gigabit, itu terpakai semuanya. Jadi tidak ada yang tidak terpakai. Demikian Pak Iqbal. Bagaimana Pak Iqbal? Ya. Masih ada waktu saya Pak, 2 menit Pak. Oh ya, untuk rekan-rekan atau teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada sekitar 1 atau 2 menit. Atau satu penanya ya terakhir ya sebelum kita mengakhiri. Ya mungkin dari teman-teman Bapak Ibu. Ya, harapan saya kalau bisa pertanyaannya terkait ini ya, terkait taksonomi belum ya. Oh, iya. Iya. Oke, silakan. Ya untuk temanya ya terkait dengan pertanyaan tadi, yaitu yang model taksonomi Bloom. Ya, silakan teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, Pak Sarip bisa bertanya? Oh iya, silakan Pak Ramlan. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Sarip. Jadi menarik sekali materi yang dibawakan oleh Pak Robi untuk dalam implementasi networking. Yang tanyakan ini terkait masalah keamanan. Ini memang kita di networking kita diperhatikan dengan masalah security. Nah, mungkin Bapak bisa berikan terkait pada saat kita mau mengimplementasikan jaringan untuk LAN maupun WiFi yang ada pada satu kampus, itu hal apa Pak yang skop sekolah dan kampus itu yang kita perlu perhatikan terkait dengan masalah ini. Itu saja Pak poin utamanya. Mungkin ada yang Bapak
berikan ke kami semua. Kira-kira terkait dengan masalah keamanan, baik untuk jaringan maupun jaringan web yang mungkin saat ini kita implementasikan di sekolah maupun di kampus. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak. Ya, Ya, silakan ya, Pak. ya. Oke, oke. Sebelum saya jawab ini, saya mohon maaf, mungkin akan terputus otomatis soalnya paketnya masih paketan ini ya. Paket midnight ini. Oke. Iya, ya Pak. Insyaallah Pak. Lanjut Pak. Ya. Ya, insyaallah nanti saya informasikan ke teman-teman. Ya, ya. Ya, kalau misalnya pas jawabannya masih terputus atau ya silakan Pak. Jawaban dari Pak Ramlan. Pertanyaan dari Pak Ramlan, kemudian jawaban dari Pak Ramlan tadi. Silakan Pak Robi. Halo, Pak Robi? Halo? Oh, Pak Ramlan? Halo, Pak? Ya, Ini putus. iya sudah terputus. Jadi karena batas waktu tadi terkait dengan keterbatasan waktu yang digunakan, jadi sudah waktunya. Nanti insya Allah Pak, kalau misalnya bisa untuk jawabannya, mungkin bisa japri ke Bapak, Pak Robi, dan insya Allah nanti sekalian kita ke sana lah. ya insya Allah, Ngopi. insya Allah, Buka puasa. insya Allah Pak, insya Allah Pak. Ya, oke, makasih Mas Arif. Iya, Ya, oke, lanjut ya. Sama-sama Pak. Iya. Ya mungkin untuk terkait dengan kegiatan webinar yang dibawakan oleh Pak Robi pada hari ini, ya cukup sekian, dan mungkin insya Allah dilanjutkan lagi dengan webinar-webinar yang lain di minggu-minggu depan. Ya untuk hari ini lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ya insya Allah kalau misalnya Bapak dan Ibu ya ada pertanyaan, silakan nanti chat atau inbox di Pak Robi Kasmudin. Ya untuk hari ini saya mungkin cukup sekian. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, terkhusus untuk Muslim pada hari ini kita berpuasa, dan mudah-mudahan sampai sore nanti kita diberikan keberkahan, dan insya Allah di akhir nanti kita menuju kemenangan. Untuk hari ini saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Pak Robi. Salam kembali Pak.